Kemarin ada yang minta saya untuk membahas kesaktian Ibu Ida Dayak. Nah, tentu sahabat semuanya sudah mendengar berita itu, sudah tahu bahwa akhir-akhir ini viral di media massa seorang penyembuh patah tulang atau tulang bengkok yang bernama Ibu Ida Dayak. Wah, videonya sudah sangat banyak di YouTube. Jadi kalau Anda belum tahu, belum pernah melihat, silakan Anda cari sendiri. Saya tidak akan capture itu di video saya. Tapi terkait permintaan saya membahas kesaktian apa yang dipakai, ilmu apa yang dipakai, kemudian apakah ilmu seperti itu bisa dipelajari, tirakatnya seperti apa. Dan ternyata saya memilih untuk tidak membahas hal itu. Kenapa? Alasannya sebagai berikut. Sahabat semuanya, di Indonesia itu sangat banyak sekali penyembuh tradisional. Ibu Ida Dayak itu adalah salah satunya. Nah, akhir-akhir ini, dari bulan Januari sampai Maret, saya terlibat dalam satu proyek untuk Kementerian Pariwisata dan Kementerian Tenaga Kerja membuat sebuah standar kompetensi tentang wellness. Jadi kita sedang menggalakkan tentang wellness tourism. Nah, apa hubungannya? Ini hubungannya sangat erat dan terkait dengan para penyembuh tradisional di Indonesia. Nah, seperti Ibu Ida Dayak ini. Karena mungkin salah paradigma atau salah melihat sudut pandang, jadi malah banyak yang bertanya kesaktiannya apa, kemudian apakah kesaktian ini bisa diturunkan atau tidak, ilmu yang dipakai apa. Dan ternyata judul-judul video yang membongkar kesaktian Ida Dayak gitu misalnya, atau ilmu Ida Dayak gitu, itu sangat diminati karena kita itu malah seneng untuk membahas hal-hal yang bagi saya relevansinya jauh dari implementasi ketika kita mendukung pengobat-pengobat tradisional seperti Ibu Ida Dayak. Nah, lewat video ini saya ingin mengajak kepada sahabat semuanya mendukung penuh kepada pengobat-pengobat tradisional seperti Ibu Ida Dayak. Nah, mengapa? Ini mari kita lihat, karena apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak ini tidak mengandung unsur penipuan. Misalnya, tidak meminta uang sekian, kemudian bahkan dia mengeluarkan statement tidak menjual minyaknya, walaupun banyak yang mempergunakan keviralan Ibu Ida Dayak kemudian di media sosial menyatakan menjual minyak Ibu Ida Dayak. Padahal beliau tidak menjual itu dan 100% pengobatannya gratis. Nah, ini yang menarik. Tidak memungut biaya, gratis sama sekali, mau diundang kemana-mana. Jarang sekali pengobat yang kemudian mendedikasikan hidupnya untuk kesembuhan orang banyak tanpa kecuali. Nah, karena itu maka mari kita dukung. Mari kita dukung pengobat-pengobat tradisional di Indonesia tanpa mempertanyakan ilmunya apa, kemudian tirakatnya seperti apa. Itu hal lain lah, itu hal lain. Tapi yang pertama kali adalah mari kita dukung. Kita berikan tempat berekspresi untuk para pengobat tradisional. Agar apa? Agar bisa lebih banyak membantu masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan. Dan memang minat untuk pengobatan alternatif ini lebih banyak dibanding kemudian mereka mendatangi rumah sakit atau di pengobatan medis. Tentu saja ini latar belakangnya banyak ya. Ada yang tidak punya dana, ada yang kemudian takut dengan pengobatan medis. Tetapi ini kompleks. Kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi mengapa
banyak orang yang suka dengan pengobat tradisional. Nah, karena demikian, bila ada pertanyaan dan kita kurios, ilmu yang dipakai apa, kemudian tirakatnya apa, apakah ini warisan leluhur atau bukan, apakah ini ilmu yang diturunkan dari leluhur atau bukan. Bila ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yuk kita stop dulu. Kita stop dulu. Critical thinking kita untuk itu kita stop. Karena ternyata daripada kita membedah hal-hal tersebut, manfaat yang nyata yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak ini luas. Manfaatnya itu jauh lebih luas daripada kita hanya memperbincangkan hal-hal yang bagi saya tidak relevan. Kalau kemudian Anda tahu itu ilmu apa, atau kemudian Anda tahu tirakatnya untuk mendapatkan ilmu itu seperti apa, apakah Anda mau melakukan tirakat yang sama? Apakah Anda mau melakukan laku yang sama? Sehingga Anda juga akan menjadi penyembuh seperti Ibu Ida Dayak yang melakukan pengobatan tanpa kecuali. Gratis. Tis. Tentu kan ini nggak relevan. Karena apa? Karena ketika orang mempertanyakan hal itu, kemudian memperdebatkan apakah ilmu itu diterapkan untuk masyarakat atau untuk orang lain itu jalurnya tepat atau tidak, ketika kita memperdebatkan itu, maka manfaat yang dirasakan akan makin sempit karena kita tidak mendukung, tidak menyediakan ruang bagi pengobat tradisional untuk mengimplementasikan keahliannya membantu orang banyak. Nah, mari sahabat semuanya, siapapun pengobat tradisional di tempat Anda, bila dia tidak menipu, kemudian tidak ada orang yang komplain atau kemudian mengeluh karena ditipu, karena dimintain uang, atau karena sesuatu yang menurut dia itu merugikan, ya mari kita bantu. Toh selama ini juga apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak itu bagi saya itu sangat realistis sekali. Karena pengobatan patah tulang, Ibu Ida Dayak itu tidak mengeluarkan paku dari mulut, tidak mengeluarkan jarum dari dalam tubuh pasien, tidak mengeluarkan benda-benda yang notabene itu adalah trik-trik yang dipakai oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan dari sebuah aksi yang tampak fenomenal. Tapi tidak demikian kan dengan Ibu Ida Dayak ini. Kalau kita melihat semua pengobatannya itu realistis karena dia memegang tangan pasien, tulangnya, kemudian lamanya setiap pasien itu juga berbeda-beda, dilihat dari tingkat kesulitan tulang tersebut. Nah, bagi saya ini patut kita dukung, patut kita lestarikan. Karena bagaimanapun juga pengobat-pengobat tradisional di Indonesia itu sudah dikenal di negara-negara luar dan mereka juga penasaran mengapa banyak orang Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menjadi pengobat tradisional. Nah, sahabat semuanya, mari kita dukung orang-orang seperti Ibu Ida Dayak yang melakukan pengobatannya sekali lagi dengan tulus, dengan bakti untuk membantu orang lain, dengan tidak memikirkan apa yang diberikan oleh orang pada dia. Dan itu sangat-sangat mulia sekali. Jadi, pertanyaan awalnya, ilmu apa yang dipakai oleh Ibu Ida Dayak? Kesaktian apa yang dipakai oleh Ibu Ida Dayak? Tirakat atau lelaku apa yang dipakai oleh Ibu Ida Dayak? Simpan pertanyaan Anda, dan mari kita dukung semua pengobat tradisional di Indonesia untuk bisa tumbuh dan menjadi semakin bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih sudah bersama saya di Ruang Diri. Stay original and authentic.